Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya anak-anak pagi ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Kepada Wildan, saya persilakan. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Robbi zidni zubni fah. Amin. Terima kasih Wildan. Materi kita hari ini hubungan antara koefisien dan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Ini ada apersepsi, saya ingin mengingatkan kembali. Siapa yang masih ingat bentuk umum fungsi kuadrat? Saya, Pak. Siapa? Melisha. Silakan Melisha. Apa bentuk umum fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, bagus sekali Melisha ya. Ini bentuk umum fungsi kuadrat. Manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi kuadrat? Ada A, B, C, D, E. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, Wildan. Silakan Wildan. Yang A, D sama E, Pak. Wildan tadi menjawab A, D, dan E. Coba kita cek apakah A itu fungsi kuadrat. Ya, benar sekali. A itu fungsi kuadrat. Yang bukan tadi C dan B ya. Coba kita cek yang C. Apakah C ini fungsi kuadrat atau bukan? Ya, ternyata C bukan fungsi kuadrat. Di minggu kemarin, manfaat mempelajari materi itu ternyata fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat itu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita bermain ayunan, kita menendang bola, terus kita melempar bola, itu ternyata membentuk fungsi kuadrat. Nah, ternyata selain itu, arsitek juga menggunakan fungsi kuadrat untuk membuat bangunan. Nah, ini bisa kita lihat bangunan ini berbentuk parabola terbuka kemana nih? Bawah. Ke bawah. Selanjutnya, ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu pengaruh nilai koefisien A, B, dan konstantanya pada grafik fungsi kuadrat. Yang kedua itu pengaruh nilai diskriminan pada grafik fungsi kuadrat. Ini ada penilaian yang akan kita lakukan selama pembelajaran berlangsung. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pelajaran kita pada hari ini. Melalui model pembelajaran kooperatif Think, Pair, Share. Think itu artinya berpikir, kalian kerjakan dulu LKPD-nya secara mandiri. Setelah selesai secara sendiri-sendiri, berdiskusi dengan pasangan yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp-nya. Setelah selesai berdiskusi dengan pasangannya, nanti kita akan presentasi. Baik, kita masuk ke materi kita. Ada aktivitas 1, grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien X kuadrat. Di depan X kuadrat ini ada A. Nah, kita akan melihat hubungan A ini dengan grafik fungsi kuadrat. Ini sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya. Jika A besar 0, maka grafiknya terbuka ke Atas. atas. Nah, seperti ini parabolanya. Aktivitas kedua. Grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien X. Koefisien X itu adalah B. Sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya. Nah, jika B besar 0, seperti ini grafik fungsi kuadratnya. Nah, kita lihat sumbu simetri A besar 0, B kecil 0. Sumbu simetri di kanan sumbu Y. Aktivitas 3. Grafik fungsi kuadrat berdasarkan konstanta. Nah, konstanta dari fungsi adalah C. Baik, ini sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya. Grafik pertama, grafiknya memotong sumbu Y positif. Nilai Y-nya itu
positif. Nah, untuk C sama dengan 0, kira-kira grafiknya memotong di mana? Ada yang bisa? Pak. Ya, Teddy. Sumbu iya memotong di apa? 0,0. Ya, di 0,0 ya. Aktivitas keempat. Grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya, kalau D besar 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, menyinggung sumbu X. Nah, kalau D kecil 0, grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kita coba simulasi menggunakan GeoGebra. Kita gerakkan A-nya, perbedaan grafik parabolanya, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. B-nya lagi yang kita gerakkan. Tadi berdasarkan sifat-sifatnya, A kecil 0, B kecil 0, letak sumbu simetrinya tadi berada di sebelah kiri sumbu Y. C-nya tadi kita melihat titik. Nah, kalau A besar 0, C kecil 0. Nah, lihat titik. Ini anggap ada titik merah tadi. Titik merahnya berada di sumbu Y. Oke, jelas dari simulasinya? Jelas, Pak. Baik, kita lanjut. Ini ada contoh soal. Seorang arsitek sedang mengamati sebuah gerbang berbentuk parabola dengan bentuk fungsinya fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Mari kita bantu arsitek tersebut untuk... Nah, ini gerbang tadi ya. Kita bantu arsiteknya untuk menentukan koefisien fungsi di atas. Oke, ini penyelesaiannya. Fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 memiliki koefisien A berapa? 1. Ya, bagus. Min 1. B. 4. B 4. C. 5. C 5. Kedua, karena A-nya min 1, berarti diperoleh A-nya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil. Nah, A-nya lebih kecil dari 0. Karena A kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kali. Nah, lanjut. Soal yang ketiga, kita akan menentukan diskriminan. Dapat hasilnya 36. 36 ini lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau lebih kecil dari 0? Lebih besar. Dari 0. 36 lebih besar dari 0. Nah, karena D-nya lebih besar dari 0, grafik fungsinya seperti apa? Memotong sumbu X di 2 titik. Bagus sekali. Grafik fungsinya memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini gambar grafik fungsinya pada sumbu X. Nah, seperti ini. Saya sudah membagikan LKPD-nya di grup. Saya kasih waktu 20 menit. Kalian kerjakan secara mandiri. Ada kendala? Aman? Aman, Pak. Ya. Baik, kalau sudah selesai semua, silakan kalian diskusikan hasil yang sudah kalian dapatkan secara sendiri-sendiri tadi, diskusikan dengan teman berpasangannya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Kita lanjut ke presentasi. Baik, untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Nur Suci Ramadhani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Suci Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Saya akan mempresentasikan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, tentukan koefisien pada masing-masing fungsi di atas. Nomor 2, tentukan arah parabola dari masing-masing fungsi berdasarkan nilai A.
Dan 3, tentukan diskriminan masing-masing fungsi di atas serta ilustrasi grafik fungsinya. Nomor 1, fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 memiliki koefisien A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. Yang kedua, fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 memiliki A besar 0, maka grafiknya berupa parabola yang terbuka atau menghadap ke atas. Dan yang ketiga, diskriminan D dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga grafik fungsinya menyinggung sumbu X. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kedua, saya persilakan kepada Moza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Zeskia Renata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Soal nomor 4, berdasarkan jawaban dari poin 1, 2, dan 3, serta kami menyesuaikannya berdasarkan sifat-sifat grafiknya, maka kelompok saya mendapatkan gambar grafiknya seperti ini. Untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, grafik fungsinya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Sumbu simetri di kiri sumbu Y dan grafik memotong sumbu Y positif. Untuk jawaban nomor 5, berdasarkan gambar grafiknya, maka kesimpulannya adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 memiliki koefisien A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, sehingga grafik fungsinya menghadap ke atas dan menyinggung sumbu X. Sekian persentase dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Moza. Bagus sekali hasil presentasi dari Nur Suci dan Moza. Dan kita berikan applause, tepuk tangan dulu untuk Suci dan Moza. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Kak. Zesi. Ya, Zesi, silakan. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah berdasarkan nilai A besar 0, grafiknya terbuka ke atas. A kecil 0, grafiknya terbuka ke bawah. Berdasarkan nilai B, untuk A besar 0, maka B besar 0, sumbu simetrinya di kiri sumbu Y. Berdasarkan nilai C besar 0, grafik memotong sumbu Y positif. C sama dengan 0, grafik memotong sumbu Y di 0,0. C kecil 0, grafik memotong sumbu Y negatif. Berdasarkan nilai D besar 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Kita bisa lihat dari nilai A, bisa dilihat dari nilai B, kemudian kita lihat dari nilai C, dan lihat dari nilai D. Selanjutnya, ini ada tugas individu. Tugas ini silakan kalian kerjakan. Baik, untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan mengadakan ulangan harian ya. Jadi silakan kalian pelajari materi fungsi kuadrat dari awal sampai akhir. Sebelum kita akhiri, saya minta ketua kelasnya Wildan untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Kepada Wildan, saya persilakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.